Semua orang tahu Mbah Harno itu kakekku. Orang yang kukenal ramah dan penyabar. Sampai suatu pagi, aku menyaksikan sendiri kebrutalan di ruang tamu itu. Tamparan itu bukan yang terburuk. Yang terburuk adalah saat aku cucunya sendiri duduk menenangkan Mbah Asih dan dia berbisik. Ini masalah nafkah batin le. Mbah sudah gak minat lagi dengan Mbah Harno. Kau bayangkan seorang cucu berusia 23 tahun harus mendengar rahasia ranjang kakek dan neneknya. Lalu kakinya terkilir, handwalknya jatuh, dan tiba-tiba kebaikan itu datang. Keindahan alam itu ada di depanku, dan hanya dalam satu momen, aku tahu aku harus memilih antara menjunjung tinggi darah dan etika, atau menyambut rezeki yang tak akan datang 2 kali dari istri kakekku sendiri. Lalu, bagaimana kisah itu bisa terjadi? Kisah itu bermula kira-kira 2 tahun yang lalu, di mana pagi-pagi buta, aku sudah dibuat kaget dengan keributan di ruang tamu rumah nenekku. Saat itu, aku tersentak kaget dengan tatapan tak percaya ketika melihat Mbah Harno menegur dan membentak Mbah Asih hingga menangis sesenggukan. Aku buru-buru menuju kamarku sebelum keduanya mengetahui keberadaanku, karena bisa saja aku nanti malah ikut terkena imbas. Kalau mereka sampai tahu, aku saat itu memang baru saja terjaga dari tidur dan tak percaya mendapati hal itu. Aku bisa membayangkan bagaimana perasaan Mbah Asih saat itu. Sambil menangis, Mbah Asih diam, tak berusaha membela diri. Aku sendiri tak tahu apa penyebabnya. Ya, sejak 1 tahun lalu, aku, Bagus, 23 tahun, memang tinggal di rumah kakek dan nenekku. Kedatanganku di rumah mereka dalam rangka menumpang tinggal karena aku diterima bekerja di kantor yang tak jauh dari rumah mereka. Demi menghemat biaya, aku juga ditugaskan ayah dan ibu untuk menjaga mereka. Selama tinggal di sana, memang aku hampir tak pernah mendapati sikap Mbah Harno yang kasar seperti pagi itu. Biasanya, jika ada masalah, mereka hanya bertengkar biasa dan selanjutnya akan baikan lagi seperti semula. Setelah mengetahui sikap Mbah Harno, aku jadi tahu pasti jika sikap Mbah Harno tak seperti yang kubayangkan selama ini. Aku benar-benar tak mengira. Padahal sehari-hari beliau kukenal sebagai pribadi yang ramah dan penyabar, berbanding terbalik dengan sikapnya pagi itu. Di dalam kamar, entah kenapa aku jadi kepikiran dengan Mbah Asih. Perasaanku tak tenang. Sejujurnya, tadi aku ingin melerai pertikaian itu, tapi berhubung Mbah Harno terlanjur emosi, maka aku memilih diam dan meninggalkan mereka. Lama aku menyendiri di kamar, sampai tak lama kemudian ku dengar suara motor Mbah Harno melaju. Rupanya Mbah Harno pergi meninggalkan rumah. Aku tak peduli kemana dia pergi, sebab yang ada di pikiranku hanyalah Mbah Asih saat itu. Sepeninggal Mbah Harno, aku melangkah keluar mencari keberadaan Mbah Asih. Nampak beliau duduk di ruang tamu sambil menangis. Sepertinya masih belum bisa melupakan hal yang dilakukan Mbah Harno tadi. "Mbah, gak apa-apa kan Mbah?" Ujarku menyapanya. Mbah Asih pun menoleh ke arahku. "Kamu sekarang tahu sendiri kan, Le? Gimana sikap Mbah Harno tadi?" Mbah Asih berkata dengan mata yang berkaca-kaca. "Kenapa tadi Mbah diam? Seharusnya Mbah kan bisa melawan toh," kataku memberi semangat. "Percuma Le, malah bisa tambah parah masalahnya nanti." "Memangnya ada masalah apa toh Mbah? Kok Mbah Harno sampai seperti itu?" Mbah Asih diam tak menjawab, seperti ragu untuk bercerita padaku. "Ngomong saja Mbah, siapa tahu Bagus bisa bantu." "Bagus, bukannya Mbah gak mau cerita, tapi ini masalah pribadi." "Gak apa-apa Mbah, jangan sungkan. Mungkin dengan Mbah cerita, Mbah bisa lebih tenang pikirannya." "Duh, gimana ya?" "Mbah, sebenarnya sungkan mau cerita sama kamu," ujarnya membuatku makin penasaran. "Ngapain sungkan Mbah? Cerita saja." Mbah Asih nampak berpikir sejenak,
Sampai tak lama kemudian, beliau pun menjawab, "Ini masalah nafkah batin, Le." "Maksudnya apa toh, Mbah?" "Iya, sebenarnya sudah lama Mbah Harno sering marah, cuman baru tadi dia sampai kasar. Ya gitu, kalau Mbah Harno nggak bisa senang sama apa yang Mbah kasih." "Oh, jadi masalahnya itu ya, Mbah?" "Iya, kadang-kadang Mbah jenuh juga kan, Le. Mbah juga sebenarnya sudah nggak minat dengan Mbah Harno. Apalagi kalau minta bisa sampai pagi loh, Le. Aku hanya mengangguk, tapi dari sanalah aku pertama kali tahu masalah mereka yang sebenarnya. Rupanya, Mbah Harno memiliki keinginan yang tinggi, sementara Mbah Asih sepertinya sudah enggan bahkan tak berminat lagi. Jujur, aku bingung juga harus jawab apa, apalagi aku masih awam dengan masalah seperti itu. Aku hanya berusaha menenangkan Mbah Asih yang sepertinya sudah sedikit lupa dengan kejadian tadi. "Ya sudah, sekarang jangan sedih lagi ya, Mbah." "Iya, Le, makasih ya. Mbah gak tahu harus cerita sama siapa," ujarnya yang tiba-tiba menyandarkan kepalanya di bahuku. Sontak jantungku berdebar saat itu, apalagi sebelumnya Mbah Asih juga tak pernah bersikap demikian padaku. Ada rasa haru dan sedih, tapi juga ada pikiran aneh yang tiba-tiba hadir di benakku. Tapi dengan segera aku mengabaikan pikiran baik itu. "Bagus ambilkan minum ya, Mbah." "Nggak usah, Le. Mbah bisa ambil sendiri kok." Meski beliau menolak, tapi aku tetap beranjak meninggalkan beliau, tak lain agar pikiran aneh itu tak lagi berputar-putar di otakku. Mbah Harno merupakan orang tua dari ibuku. Dari cerita ibu, sebelum Mbah Harno menikah dulu, kerjaannya memang tak ada yang benar. Kalau nggak judi, ya sabung ayam. Hanya saja sesekali ia ngojek di pangkalan dekat rumah. Bahkan, aku pernah dengar juga jika Mbah Harno gemar berselingkuh. Aku tak heran, karena memang pada dasarnya, meski Mbah Harno sudah berusia lanjut, tapi masih tersisa kegantengan di masa mudanya itu. Hal itulah yang mungkin menjadi alasan mengapa masih ada yang naksir pada beliau. Bahkan, wajah gantengnya itu juga diwariskan padaku. Hanya saja sikapku berbeda dengan Mbah Harno. Aku cenderung pendiam dan tak neko-neko. Sementara Mbah Asih masih bisa dibilang lumayan cantik juga di usianya yang hampir berkepala 6. Mbah Asih masih nampak bugar dan segar. Tentunya hal itu karena Mbah Asih masih rajin minum jamu dan berolahraga di pagi hari. Kadang aku heran sendiri dengan Mbah Harno. Kok bisa-bisanya istri secantik Mbah Asih sering dimarah-marahi? Walaupun pada kenyataannya, dia merupakan istri kedua Mbah Harno lantaran 5 tahun silam, nenek asliku meninggal karena sakit menahun. Singkatnya, sejak pertikaian itu, aku jarang melihat Mbah Harno dan Mbah Asih ngobrol seperti biasa. Mereka seolah menyibukkan diri mereka masing-masing. Bahkan tak jarang aku mendapati Mbah Harno kalau malam istirahat di ruang tamu, mungkin saja dia mulai menyadari kesalahan yang kemarin itu. Hanya saja, sejak itu pula sikap Mbah Asih menjadi berbeda terhadapku. Beliau makin perhatian dan sering menemaniku ngobrol sepulang kerja atau bersantai di depan teras. Apalagi belakangan Mbah Harno juga sering keluar rumah tanpa berpamitan. Sampai seminggu kemudian, ada satu hal tak terduga antara aku dan Mbah Asih yang akhirnya merubah sikap kami masing-masing. Sama seperti peristiwa sebelumnya, pagi hari saat aku baru terjaga, suara ribut terdengar dari ruang tamu. Mbah Harno dan Mbah Asih bertengkar lagi. Tapi bedanya saat itu, Mbah Harno justru menampar Mbah Asih. Tentu saja, aku yang mengetahui hal itu segera melerai mereka. "Nggak perlu ikut campur kamu, ini urusan kami," ujar Mbah Harno padaku, sementara Mbah Asih menangis di kursi. "Bukan seperti itu caranya jadi suami, Mbah. Mbah Putri juga punya perasaan. Tolong hargai dia," kataku dengan nada tinggi.
Sejenak Mbah Harno terdiam, lalu kemudian beliau berlalu menuju motornya dan pergi meninggalkan rumah. Aku yang masih mematung di depan pintu segera menghampiri Mbah Asih yang duduk di kursi ruang tamu. "Mbah, gak apa-apa kan? Aku ambilkan minum ya." "Gak usah, Le. Biar Mbah sendiri yang ngambil." Mbah Asih kemudian hendak beranjak, tapi saat berdiri, mendadak dia duduk lagi. "Loh, Mbah kenapa?" tanyaku khawatir. "Kaki Mbah sakit, Le. Tadi pas menghindar, Mbah kepleset jatuh. Nanti agak siangan antarin Mbah ke warung beli obat ya, Le." Aku mengangguk. "Sabar ya, Mbah. Bagus janji kalau Mbah Harno pulang, langsung tak marahin Mbah," kataku dengan nada emosi. "Udah nggak usah. Kan kamu sendiri tadi yang nyuruh Mbah sabar. Kalau kamu marahin Mbah Harno, nanti malah rumit masalahnya." "Iya, Mbah. Maaf, sahutku menunduk. Kamu bisa bantu Mbah ngurut kaki nggak, Le? Agak linu soalnya." Aku pun mengangguk. Lalu tanpa sungkan, Mbah Asih meletakkan kaki tepat di depanku. Tapi secara bersamaan, gelenyar aneh tiba-tiba hadir di benakku tatkala netraku menangkap sekelebat bayangan segitiga bermuda yang bersembunyi di antara dua benua itu. Sontak aku yang semula emosi seketika berubah diam membisu. "Lah, kok malah bengong toh?" "Leh," ujar Mbah Asih membuyarkan lamunanku. Enggak kok, Mbah. "Oh ya, bentar ya, Mbah. Bagus ambil minyak dulu." Aku buru-buru beranjak menuju dapur, lalu kembali menemui Mbah Asih. "Maaf ya, Le. Mbah jadi ngerepotin kamu." Aku tak menjawab karena masih kepikiran dengan penampakan yang tadi melintas itu. "Le, kamu tadi lihat apa? Kok sekarang sering bengong gitu?" katanya sambil senyum-senyum, seolah tahu apa yang ada di pikiranku. Enggak kok, Mbah," ujarku sekenanya. "Udah, gak perlu malu, Mbah, ngerti kok. Tapi, Mbah ini kan sudah tua, masa kamu masih kebayang gitu?" Sahutnya menyadari kecanggunganku. Aku hanya tersenyum meresponnya. Aku memang paling akrab dengan Mbah Asih. Meski aku bukanlah cucu aslinya, tapi beliau sangat menganggapku cucu seperti pada umumnya. Aku juga tak pernah membantah jika disuruh-suruh olehnya, seperti beli-beli di warung atau membersihkan rumahnya. "Jadi, Mbah mau dibelikan obat apa sekarang? Bagus mau berangkat ke apotek," ujarku yang berpikir lebih baik cepat pergi meninggalkan Mbah Asih. Apalagi bisa bahaya juga jika aku terus berada di sana. "Mbah, ikut saja ya, Le." Jangan, Mbah. Lawang masih belum pulih gitu kok. Nanti kalau ada apa-apa di jalan gimana? "Mbah sudah mendingan kok, Le. Lagian kalau di rumah takut Mbah Harno pulang, malah kayak tadi toh." Jika dipikir-pikir, memang benar juga kata Mbah Asih. Bisa saja Mbah Harno pulang dan bertindak seperti tadi. "Ya sudah kalau gitu, Mbah." "Iya, tapi tunggu dulu ya, Le, Mbah mandi dulu." Aku mengangguk. "Iya, ya sudah, biar bagus bantu ya, Mbah." Aku kemudian membantu Mbak Asih beranjak mengambil handuk lalu mengantarnya sampai depan pintu kamar mandi. Setelahnya, aku segera beranjak menuju garasi menyiapkan motor guna mengantar Mbak Asih nanti. Tapi, baru beberapa langkah aku berjalan, brak! Bagus! Terdengar ada yang jatuh dan secara bersamaan Mbah Asih memanggilku. Buru-buru aku berlari menemui Mbah Asih dengan panik. Bahkan saking paniknya, aku langsung masuk kamar mandi tanpa mengetuk pintu. Nampak Mbah Asih terjatuh, tapi yang membuatku gagal fokus, Mbah Asih bahkan melupakan handuk yang hijrah dari tempatnya itu. Tentu saja, panorama keindahan alam pun tertangkap olehku. Dengan ragu dan perasaan campur aduk, aku membantu Mbah Asih berjalan menuju kamarnya. Meskipun sesekali mata ini masih tetap saja tertuju pada keindahan itu. Sekali lagi, makasih banyak ya, Le. "Udah, gak perlu dipikirin, Mbah. Sudah seharusnya bagus bantuin Mbah.
Aku berusaha bersikap biasa meski gelenyar aneh dan keinginan itu tak mau hilang dari benakku. Mbah sudah tua loh, Le, ujarnya yang tiba-tiba menyadari jika sedari tadi aku memperhatikan hal indah itu. Enggak kok mbah, bagus cuma... Kamu ingin ya? Sahutnya tersenyum. Aku tak menjawab, sementara jantungku berdebar tak menentu. Apalagi tiba-tiba aku merasa ada tangan yang berjalan mengambil perahu hormat itu. Spontan aku berseru, membuat Mbah Asih tersenyum dan menoleh ke arahku. Mbah ngerti kok, Le. Kamu ingin kan? Enggak, tetapi Mbah. Bagus cuman. Tanpa menjawab, Mbah Asih justru memberi sambutan lain padaku. Entah suatu rezeki atau apa, akhirnya aku menyambut sambutan mulia dan ceria tersebut. Jujur, aku tak mengira jika saat itu akan menjadi saat paling indah untukku. Mbah Asih, yang mengerti akan permasalahan yang kualami dengan segera menyiapkan saran terbaiknya untukku. Dalam situasi itu, aku hanya khawatir Mbah Harno bisa saja pulang dan mengetahui kebaikan itu. Tapi di sisi lain, aku tak mungkin menolak kebaikan dari Mbah Asih. Rezeki tak akan datang untuk kedua kalinya. Akhirnya buru-buru kusambut semua kebaikan Mbah Asih. Tak masalah meskipun singkat, yang terpenting baik aku dan Mbah Asih sama-sama mendapat hasil maksimal saat itu. Dan rupanya benar, seruan-seruan indah pun bergema menandakan kami sama-sama bahagia. Hingga akhirnya sebelum Mbah Harno pulang, masalah-masalah indah itu pun terselesaikan saat itu. Anggap saja ini ucapan terima kasih Mbah buat kamu ya Le. Kamu kan sering bantu Mbah, jadi sekarang Mbah yang bantu kamu. Tapi Mbah, kalau Mbah Harno sampai tahu gimana? Ya jangan sampai tahu, toh, jawabnya sambil tersenyum padaku. Esok harinya, semua berjalan seperti biasa. Hanya saja yang berbeda, Mbah Asih tampak lebih ceria dari hari biasanya. Bahkan saat Mbah Harno kembali menegurnya, Mbah Asih tak lagi menangis. Dia tampak lebih tegar menjalani kehidupannya. Tentunya ada aku yang selalu memberi semangat juang 45 padanya. Setidaknya keakraban itu berlanjut hingga kurang lebih 1 tahun lamanya. Tapi di tahun kedua, semua itu harus berakhir ketika Mbah Harno mengetahui keakraban itu. Bahkan beliau sampai meninggal saking kagetnya dengan perilaku baik kami. Hal itu seperti tamparan bagi kami. Dan dampak dari kebaikan itu, kedua orang tuaku pun mengetahui keakraban tersebut. Akhirnya, sebagai keputusan terbaik, aku pun menikahi Mbah Asih dan memulai hidup baru bersamanya. Tapi apakah aku menyesal? Tentu tidak, karena aku pun mencintai beliau dengan setulus hatiku. Apalagi, aku percaya jika Tuhan tak pernah keliru memberikan jodoh untukku. Kisahku dengan Mbah Asih berakhir dengan kematian Mbah Harno yang terkejut, dan sebuah pernikahan yang tak pernah kubayangkan. Banyak yang mungkin menilai, banyak yang mungkin mencibir. Namun, inilah pesan moral yang kupegang teguh. Dalam hidup, kita seringkali dihadapkan pada pilihan yang kelam, yang menguji batasan etika dan menggoyahkan norma keluarga. Bagiku, ini bukan lagi tentang benar atau salah secara sosial, melainkan tentang ketulusan dan keberanian untuk menerima apa yang Tuhan berikan. Terlalu sering, kita memaksa diri bertahan dalam hubungan yang sudah layu karena takut pada penilaian orang lain, seperti yang dilakukan Mbah Asih. Padahal, kebaikan sejati tidak selalu datang dalam bungkus yang kita harapkan. Hidup adalah perjalanan mencari jodoh, dan jodoh terbaik, seperti yang kupercayai, adalah dia yang membuatmu merasa dicintai dan utuh, sekalipun ia adalah jodoh yang paling tak terduga dalam takdirmu.